Cahya. Selamat siang Bu Anggi. Ini saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Ya, jadi kemarin saya menghubungi Bu Cahya meminta bantuan terkait penyelesaian tugas dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti, Bu. Nah, jadi untuk tugas kali ini terkait dengan modul 2.3 itu tentang coaching supervisi akademik, Bu. Nah, kami diharapkan untuk melakukan supervisi terhadap rekan sejawat. Nah, di sini saya meminta bantuan Bu Cahya untuk saya ingin belajar lah dari Ibu. Nah, untuk kegiatan ini nanti ada 3 tahap, Bu. Ada pra-observasi, kegiatan observasi, dan pasca observasi. Nah, di hari ini saya ingin meminta bantuan Ibu untuk melakukan kegiatan pra-observasi sebelum besok saya mengikuti Ibu di kelas untuk ikut belajar lah bagaimana Bu Cahya melakukan pembelajaran di kelas seperti itu. Bisa ya, Bu ya? Insya Allah bisa. Jadi langsung saja untuk pra-observasi kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait persiapan yang dilakukan oleh Bu Cahya untuk melakukan pembelajaran esok hari, Bu. Nah, besok rencananya Bu Cahya itu berarti mengajar di kelas berapa ya, Bu? Di kelas 9. Di kelas 9 ya. Untuk materinya apa, Bu, yang akan Materinya disampaikan? materinya partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Submaterinya atom, mengenai atom, partikel penyusun atom, susunan materi atom. Ya, kemudian dari materi pokok tersebut tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa, Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada 3. Yang pertama, menentukan partikel-partikel subatom. Kemudian yang kedua, menentukan nomor atom dan nomor massa dari atom itu. Kemudian yang ketiga, menentukan jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron. Udah ya, Bu, berarti Ya, ada 3 tujuan pembelajaran ya dari materi pokok atom tadi ya, Bu ya. Kemudian berikutnya dari pembelajaran yang Ibu lakukan, apa yang ingin dikembangkan, Bu, dari siswa setelah mengikuti pembelajaran Ibu besok? Yang ingin kami kembangkan dalam pembelajaran besok yaitu dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari. Misalkan siswa memiliki pemahaman minimal dasar mengenai atom, partikel-partikel penyusun atom, kemudian ini bermanfaat sebagai bekal ilmu dia melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian saat di kehidupan sehari-hari misalkan dia menemukan produk-produk barang atau makanan yang di situ mencantumkan simbol-simbol kimia, simbol-simbol atom. Jadi dia sudah mengetahui pengetahuan dasar dari belajar di sekolah bahwa ini simbol atom ini, nomor massanya ini, nomor atomnya ini. Kemudian bisa punya wawasan ke depannya, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Iodium bermanfaat buat kesehatan, dan keterkaitan pemahaman tadi dengan kesehatan juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi ini erat kaitannya ya, Bu, dengan masalah kontekstual di sekitar anak-anak ya, Bu ya. Kemudian berikutnya, Bu, dalam pembelajaran besok, Bu, strategi apa yang akan Bu Cahya terapkan, Bu? Strategi yang akan saya laksanakan yang pertama, sebelumnya kami mengulas dulu pembelajaran sebelumnya, materi pemahaman tentang atom itu sendiri. Kemudian setelah itu anak dikelompokkan, dibentuk kelompok. Jadi anak belajar dalam kelompok, kemudian di kelompok anak bekerja berdasarkan LK, nanti didiskusikan langkah-langkah yang ada di dalam LK untuk belajar bersama di kelompok, didiskusikan kelompok, kemudian akan kami arahkan untuk diskusi kelas untuk memberikan kesimpulan dalam pembelajaran itu di kelas. Ya, jadi mengutamakan kolaborasi ya, Bu, ya, antar peserta. Menggunakan model pembelajaran kooperatif learning ya, jadi diskusi, metodenya dengan diskusi kelompok. Berikutnya, Bu, dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan esok hari, kira-kira kendala apa saja yang akan dihadapi, Bu, dalam proses pembelajaran tersebut? Yang pertama kendalanya yaitu saat siswa pembelajaran ini, materi ini, khususnya materi ini, materi atom,
ini materi yang bersifat abstrak, jadi anak tidak bisa mengamati langsung apa itu atom, bentuknya seperti apa, kemudian warnanya, bisa dirasakannya bagaimana. Ini materi abstrak yang butuh pemahaman yang tinggi dan konsentrasi dan fokus yang tinggi untuk memahami materi ini. Itu kendalanya. Kendala yang kedua mungkin butuh anak pegang suatu media ya gitu ya, media yang diperlukan dalam sementara media yang tersedia terbatas. Ya, jadi yang pertama adalah materinya abstrak ya Bu ya. Iya. Jadi anak mungkin hanya bisa membayangkan ya, tidak bisa melihat realnya bagaimana. Kemudian keterbatasan sarana prasarana ya. Nah, kemudian dari kendala-kendala yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira bagaimana langkah Ibu untuk mengatasi kendala tersebut? Yang saya pikirkan untuk mengatasi kendala tadi, yang pertama yaitu mengulang-ulang kembali materi-materi yang sebelumnya yang dijelaskan sudah di pertemuan sebelumnya untuk bisa masuk, untuk bisa bekerja di LK tadi. Mengulang-ulang kembali apa itu atom, apa itu nomor massa, apa itu nomor atom, apa itu elektron, apa itu proton, dan apa itu neutron. Ditekankan kembali karena ini abstrak, kemudian anak tidak bisa memegang, mengamati langsung. Jadi digambarkan, ini ada, cuman tidak bisa diamati langsung dengan mata kita. Kemudian ini membutuhkan teknologi tinggi untuk mengamati atom dan sebagainya. Di tingkat SMP kami tidak mampu untuk bisa mengarahkan ke situ. Jadi ini abstrak. Jadi dengan cara misalkan kita buatkan bantuan dalam bentuk sketsa, gambar di dalam LK-nya nanti untuk membimbing mengarahkan anak untuk bisa memahami langkah kerja di situ. Jadi dibantu dengan gambar-gambar, skema atau rumus-rumus atau teknik untuk menghitung nomor massa, nomor atom bagaimana ditekankan lagi di LK-nya, dibantuan dengan gambar, skema dan lain-lain. Ya, jadi untuk mengatasi kendala tersebut, Ibu sudah punya cara lah ya Bu ya, untuk agar besok pada saat pembelajaran itu meminimalisir kendala yang terjadi. Nah Ibu, untuk apa yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembelajaran, kira-kira seperti itu Bu. Kemudian dari kegiatan yang kita lakukan ya untuk terkait dengan praobservasi, menurut Bu Cahya, apa manfaat dari kegiatan ini Bu? Jadi sebelum saya besok belajar dengan Bu Cahya di kelas, saya melakukan praobservasi. Nah, menurut Bu Cahya manfaatnya bagaimana yang Ibu rasakan saat ini? Manfaatnya banyak. Yang pertama, saya juga belajar dengan Bu Anggi. Jadi kita terbimbing dengan adanya kegiatan praobservasi. Kita jadi mempersiapkan diri, ada planning, ada perencanaan dalam masuk kelas. Sebelum masuk kelas kita sudah ada planning, ada perencanaan mengajar, akan menggunakan metode apa, model pembelajarannya apa, kemudian LK-nya mau bagaimana, kemudian mengantisipasi kendala-kendalanya supaya anak bisa mengerjakan pembelajaran dengan baik. Jadi manfaatnya besar. Jadi kita jadi selaku guru, saya sendiri merasakan dengan adanya praobservasi kita menjadi mempersiapkan diri lebih baik untuk masuk kelas. Jadi meminimalisir kendala mungkin ya. Ya baik Bu Cahya, berarti dengan adanya kegiatan praobservasi ini memang sangat bermanfaat ya Bu bagi seorang guru untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan di rumah. Ya. Jadi seperti itu saja Bu, hal-hal yang ingin saya tanyakan pada sesi praobservasi. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu, atas kesediaan Bu Cahya untuk membantu saya dalam penyelesaian tugas modul 23 ini. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih, jadi kita juga belajar bersama. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disiapkan. Siap gerak. Berdoa mulai.
pertama nanti dengan bentuk kelompok. Jadi kalian berdiskusi bersama di kelompok dulu. Nanti akan kita diskusikan bersama di kelas. Untuk kalau saya bagi kelompoknya sudah duduk rapi dengan kelompoknya. Angkanya. Silakan dibaca kegiatannya. Sambil kalian buki judul bab 8 ini adalah partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Penyusun benda mati terkecil itu apa? Atom. Atom adalah penyusun atau partikel terkecil dari benda mati. Kemudian bentukan ini ada spidol. Spidol ini benda mati atau makhluk hidup? Jadi ini tersusun atas atom. Nanti atom-atom yang sejenis membentuk molekul. Kalau sejenis, molekulnya namanya molekul unsur. Kalau tidak sejenis, atomnya berbeda jenis akan membentuk molekul senyawa. Jadi nanti ada atom-atom di sini tuh ribuan miliaran mungkin atom kecil-kecil. Cuma kita tidak bisa melihat langsung. Kita tidak bisa melihat langsung atom. Membutuhkan alat khusus untuk bisa mengamati atom. Tetapi ini ada. Kemudian kalau penyusun terkecil makhluk hidup apa? Sel. Nanti sel-sel bergabung membentuk apa? Jaringan. Nanti jaringan-jaringan bergabung membentuk organ. Organ-organ bergabung membentuk sistem organ. Sistem organ nanti membentuk tubuh organ. Demikian juga benda mati juga tersusun atas partikel terkecil namanya apa tadi? Atom. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu struktur atom. Kemudian silakan di LK ingat kembali kemarin bagian atom. Ada apa ini? Namanya ini bagian atom. Kulit atom. Kemudian di kulit atom ada partikel subatom namanya apa? Elektron. Elektron itu bermuatan apa? Negatif. Kemudian di pusatnya atom ada partikel atom yang disebut dengan apa? Yang ini apa? Proton. Bermuatan apa proton? Positif. Kalau elektron tadi apa? Negatif. Kemudian di pusatnya atom ini yang disebut dengan apa? Atom. Ada bagian ini yang namanya apa ya? Neutron. Neutron bermuatan netral, tidak negatif dan tidak positif, netral atau tidak bermuatan. Kemudian yang bergerak di dalam atom itu apa? Yang selalu elektron. Elektron itu selalu bergerak mengelilingi inti atom. Atom itu miniatur dari alam semesta ini, galaksi. Yang pusatnya ada di mana? Ini alhamdulillah di kelas kita. Pusatnya galaksi di mana? Matahari. Kemudian dikelilingi oleh planet. Planetnya yang dekat matahari apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptun. Beredar mengelilingi matahari. Demikian juga atom. Partikel atom beredar mengelilingi inti atom. Ini miniatur. Allah Maha Besar atas semua ciptaannya. Kita manusia tidak akan pernah nyaman. Jadi kita itu makhluk yang amat kecil. Tidak perlu sombong dengan pangkat, tidak perlu sombong dengan jabatan, tidak perlu sombong dengan ketampanan, kecantikan. Jadi itu kita itu kecil. Kita itu partikel di jagat raya, debunya jagat raya. Jadi belajar kita diharapkan kalian bisa menjadi siswa manusia yang pandai bersyukur. Kemudian kita tugasnya di dunia adalah mencari bekal untuk hidup abadi di akhirat. Kita gunakan masa mudamu untuk banyak belajar. Silakan. Berikutnya kalian bekerja secara kelompok, pertanyaannya dijawab, kemudian didiskusikan secara kelompok. Kemudian nanti setelah selesai, saya beri waktu sampai bel jam pertama, nanti jam keduanya kita akan diskusikan.
kelas. Silakan, selamat bekerja, semoga berhasil. Kemudian nanti kita diskusikan di kelas dan di akhir pertemuan nanti kita akan mengadakan tes mengerjakan soal, ya. Sudah, silakan siap mengerjakan. Semuanya mengerjakan, berdiskusi aktif di dalam kelompoknya. 2, kelompok 3, kelompok 4. Nama kelompoknya sudah saya tulis tadi. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9B. Silakan diisi nama anggotanya sama dalam kurung nomor absen. Itu nanti hasil diskusi kelompoknya dikumpulkan setelah kegiatan. Untuk menghitung apa? Elektron, proton, neutron, tabelnya ya, ELK ada ya? Ya. Oh ya, Z itu kode apa? Simbol apa Z? Z nomor. Kemudian A simbol apa? Iya. Silakan. Nomor 2, coba kita bahas bersama. Atom. Ini hidrogen sebagai contoh. Hidrogen lambangnya apa tadi? Jumlah elektron berapa? 1. Protonnya berapa? 1. Neutronnya berapa? 0. Z tadi apa? Simbol apa Z? Nomor atom. Nomor atom itu dilihat dari jumlah proton atau jumlah elektron. Karena apa? Jumlah proton dan jumlah elektron sama. Ya. Sekarang simbol apa tadi? Simbol apa? Nomor massa. Menghitungnya dari apa? Proton ditambah neutron. Pintar. Terima kasih Kartika. Ya, bagus. Paham berarti. Jadi ini nomor massa. Ya, nomor massa dilihat dari apa? Jumlah proton ditambah neutron. Ya, betul. Sekarang helium kelompok 1. Kelompok 1. Helium. Lambang atomnya apa? Hg. Elektronnya berapa? 2. Dari grup ini ya, elektron 2, protonnya berapa? 2. Ini dilihat ini ya. Kemudian neutronnya ada berapa? 2. Kemudian Z, nomor atom. Dilihat dari apa nomor atom? Proton, elektron atau proton. Berapa? 2. A, lambang apa tadi? Nomor massa. Ini dari apa? Proton ditambah neutron. Jadi berapa? 4. Betul. Terima kasih kelompok 1 betul ya. Tepuk tangan semuanya. 2, maju. Isi nomor 3. Nomor 3. Nanti siapa di kelompok 3 nomor 4? Karbon. Punya di sini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, di jadwal berikutnya, PR-nya kalian mengerjakan tugas yang ada di buku pendamping halaman 52 sampai 53 ya, masih materi struktur atom, ada senyawa nanti. Silakan kalian PR-nya halaman 52 dan 53 diisi langsung di buku pendamping. Dibahas pada materi pada pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih semuanya anak-anak hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk 1, tepuk 2, tidak tepuk. Alhamdulillah. Konsentrasi luar biasa. Nah, semangat belajar, mudah-mudahan berhasil. Jangan lupa persiapkan diri menghadapi PAS penilaian akhir semester untuk nilai rapor kalian di semester 2. Semoga berhasil, semoga beruntung, jadi anak soleh, ya. Jadilah anak yang luar biasa. Ya, terima kasih Dapa, Prasetyo, Dandi, Caturang, dan Sofyan. Ya, Sofyan jangan ngantuk, nah, jangan begadang. Perbaiki diri terus, memperbaiki diri terus menerus. Untuk apa? Untuk kepentingan kalian di kemudian hari. Nah, silakan. Itu pesan dari Bu Guru. Jangan lupa belajar, jadi anak soleh, sholat 5 waktu, jangan lupa berdoa. Semoga
Siap gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anggi dan Bu Sri. Berjumpa kembali pada PI yang kelima. Ini pada PI yang kelima itu Bu Anggi akan melakukan proses coaching dengan Bu Sri terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk PI 5 ini pada rubrik kompetensi coaching ini saya sampaikan untuk nanti diperhatikan untuk Bu Anggi dan Bu Sri, terutama Bu Anggi sebagai coach ya. Jadi prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan. Jadi tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat, dalam hal ini adalah Bu Sri. Kemudian tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran. Bu Sri boleh saja minta saran, tapi Bu Anggi jangan sampai terpancing untuk memberikan saran atau memberikan keputusan terkait dengan hal yang mau dilakukan. Kemudian ada proses kreatif ya, percakapan dua arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Kemudian yang keempat itu mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Jadi untuk bisa seperti ini, bisa efektif, maka harus hadir seutuhnya, presence. Jadi fokus pada apa yang menjadi topik pembicaraan dan tidak memikirkan hal yang lain. Kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali, karena ini menggunakan alur tirta. Jadi yang pertama tadi menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi. Prinsip yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret, artinya nyata gitu ya. Tidak tindak lanjut berasal dari rekan sejawat berdasarkan hasil obrolan, oh ternyata mungkin yang terbaik ini. Terus percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pasca percakapan ini menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar kemarin. Apa yang menjadi indikator. Jadi Bu Anggi bisa menanyakan itu, indikator ketercapaian misalnya terkait dengan KIKD yang mau disampaikan apa, kemudian waktu mengajar kemarin sudah tercapai apa belum gitu. Kemudian menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang terbebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan, hasil dari percakapan. Yang terakhir menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan. Setelah ini mungkin untuk pembelajaran yang berikutnya supaya bisa menjadi lebih baik, apa yang harus dilakukan. Mungkin itu nggih, monggo dilanjutkan untuk Bu Anggi. Waktu kemudian saya serahkan ke Bu Anggi. Ya, terima kasih Pak Eko atas pengantarnya untuk proses coaching hari ini. Assalamualaikum Bu Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anggi. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi di sela-sela kegiatan Ibu mengajar, hari ini kita akan melanjutkan proses coaching yang kemarin sudah kita lakukan untuk tahap praobservasi dan observasi ya Bu. Nah, kemudian hari ini dengan didampingi Pak Eko, kita akan melanjutkan proses pasca observasi terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Cahya lakukan di minggu sebelumnya ya Bu. Untuk pertama kali ini Bu, jadi saya ingin kita ngobrol santai saja ya Bu ya.
Nah, saya ingin menanyakan terkait dengan bagaimana perasaan Ibu, Bu, setelah Ibu kemarin sudah melakukan pembelajaran dengan berbagai persiapan yang sudah kita bicarakan pada tahap praobservasi ya Bu, terkait dengan tujuan yang Ibu rancang, kemudian strategi dan area pengembangan yang ingin dikembangkan. Nah, bagaimana perasaan Bu Cahya setelah melakukan hal tersebut, Bu? Ya, alhamdulillah, terima kasih Ibu ya, atas kesempatannya untuk hari ini. Terima kasih Bu Anggi, Pak Eko untuk kesempatan pagi hari ini. Saya menyampaikan perasaan saya setelah mengikuti setelah proses pembelajaran yang kami laksanakan kemarin itu, alhamdulillah bersyukur alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan Bu Anggi, Pak Eko dalam kegiatan pembelajaran kami. Insya Allah banyak manfaat ilmu yang kami peroleh dari proses coaching ini, yang insya Allah mudah-mudahan kami selaku guru itu bisa menerapkannya di pembelajaran sehari-hari. Dan harapan saya juga nanti ke depannya pembelajaran kami menjadi lebih baik, dan lebih baik yang kami kami ciptakan pembelajaran di kelas-kelas kami. Terima kasih. Ya, jadi Ibu merasa bersyukur ya Bu ya, dengan apa yang sudah dilakukan kemarin. Mungkin ada beberapa hal yang sudah sesuai lah ya Bu ya, sudah bisa sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan. Kemudian berikutnya Bu, dari proses pasca observasi ini Bu, dari kegiatan coaching ini, apa yang ingin Ibu peroleh Bu dengan kita sharing ya seperti ini, apa yang ingin Bu Cahya peroleh? Ya, dari proses coaching ini kami mengharapkan dapat ilmu, dapat wawasan, dapat sharing, dapat pengetahuan, pengalaman. Yang ilmu pengalaman tadi akan kami terapkan di pembelajaran. Harapannya dalam proses penerapannya tadi akan kami bisa menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang semua siswa itu aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian sepenuhnya hadir di pembelajaran, kemudian tergali maksimal siswa tadi untuk ikut di pembelajaran. Kemudian, tapi kenyataannya dalam proses pembelajaran tidak semua siswa itu aktif. Ada yang aktif dalam pembelajaran, ada yang kurang aktif, bahkan ada yang tidak aktif. Nah, itu butuh kami pelajari lebih lanjut. Sebenarnya faktor-faktor apa yang menyebabkan itu anak bisa menjadi aktif, anak itu tidak aktif, faktor-faktor penyebabnya itu apa, kami perlu mempelajarinya dan memperbaikinya ke depannya, begitu Bu. Kemudian mungkin juga kami perlu menerapkan strategi media pembelajaran, strategi metodenya bagaimana, media yang kami gunakan yang bagaimana, supaya itu pembelajaran itu lebih menarik. Kemudian siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dan hadir sepenuhnya dalam pembelajaran, begitu Bu Anggi. Ya, jadi dari proses coaching ini Ibu ingin mengetahui lah trik-trik apa atau strategi ya Bu, untuk mengaktifkan siswa ya dalam pembelajaran yang Ibu lakukan itu bisa maksimal, bisa memperoleh hasil yang lebih baik ya baik Bu. Kemudian kemarin waktu pra-observasi kita sudah ini berbincang-bincang terkait dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan ya Bu. Itu dari area pengembangan tersebut kemudian Ibu sudah melakukan pembelajaran kemarin, menurut Ibu apakah strategi yang Ibu lakukan itu sudah bisa berhasil Bu untuk memenuhi target yang sudah Ibu rencanakan kemarin Ibu? Ya, terima kasih. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin yang sudah kami lakukan, saya lakukan itu, insya Allah sih saya sudah berusaha maksimal untuk melaksanakan pembelajaran sesuai RPP, sesuai rencana pembelajaran yang kami rencanakan. Alur-alurnya sudah berusaha sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kami susun sebelumnya. Kemudian kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi
sebatas menurut pengetahuan dan pengalaman kami. Kemudian kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan pembelajaran sosio emosional, ya, di mana bagaimana memaksimalkan siswa, bagaimana supaya siswanya aktif dalam pembelajaran, bagaimana bisa menggali semua potensi yang ada pada siswa dengan kondisi siswa yang berbeda-beda. Ada yang punya kemampuan di bidang ini, siswa yang lain di bidang apa, dia bakatnya di mana, atau dia ketertarikannya di mana, bagaimana itu bisa tergali semua di situ. Nah, sementara kami juga terbatas ilmunya, baik itu ilmu tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kami belum sepenuhnya memahami gitu ya, hanya sedikit ada gambaran mungkin seperti ini, itu saya berusaha menerapkan seperti itu. Kemudian bagaimana pembelajaran yang melibatkan sosial emosional bagi siswa, apakah yang seperti ini? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan di situ. Kemudian tetapi ya saya masih merasa belum bisa sesuai yang diharapkan, masih jauh lah, masih taraf belajar untuk bisa menerapkan pembelajaran yang diharapkan seperti tadi. Jadi kami masih perlu banyak belajar. Terima kasih, Bu. Ya, jadi menurut Bu Cahya terkait dengan area pengembangan yang kemarin sudah direncanakan itu sudah berhasil ya Bu ya, diterapkan, sudah sesuai dengan rencana, namun mungkin perlu ada sesuatu yang ditingkatkan ya Bu, khususnya untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE ya Bu, untuk sosial emosional. Ya, terima kasih Bu. Kemudian dari hal tersebut Bu tadi sudah berhasil dilakukan sesuai rencana. Nah, kemudian pada saat pembelajaran kendala apa Bu yang Ibu hadapi, terutama yang terjadi di kelas Bu? Kendala-kendala yang kami jumpai ada beberapa kendala ya. Walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan sesuai pembelajaran sesuai yang kami rencanakan, tapi di lapangan tetap saja ya ada kendala. Yang dari faktor saya sendiri selaku guru, saya merasa sendiri, saya punya kendala keterbatasan ilmu dan pengalaman saya selaku guru mengenai keterampilan ilmu dan teknologi, penerapan ilmu dan teknologi dalam pembelajaran mungkin itu akan menjadi menarik dalam pembelajaran ya. Itu saya merasa selaku guru saya masih banyak keterbatasan. Daripada kelebihannya saya banyak keterbatasannya. Yang pertama itu. Kemudian keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Praktek di lapangannya pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa sih yang idealnya, atau untuk topik ini berdiferensiasi nanti saya menerapkan pembelajaran yang seperti apa. Untuk topik yang lain mungkin berdiferensiasinya yang seperti apa. Bagaimana bisa menggali semua potensi yang pada siswa berbeda-beda, tapi juga kita tidak ketinggalan dengan target materi yang harus sampaikan dalam semester itu. Jadi materi yang tersampaikan dengan baik, kemudian anak paham, anak tergali potensinya semuanya dengan beraneka ragam potensi yang ada pada siswa, kemudian anak terlibat secara emosional, aktif di pembelajaran, bertanya kalau dia butuh bertanya, kemudian menjawab ketika ditanya, kemudian aktif sharing, saling teman, saling berbagi ilmu dengan teman kelompoknya. Kami pengen seperti itu, tetapi saya selaku pribadi juga banyak keterbatasan, jadi kami masih banyak perlu belajar, misalnya bersama Bu Anggi, Pak Eko atau teman-teman yang lain untuk belajar untuk lebih baik, untuk menerapkan pembelajaran yang lebih baik. Begitu. Jadi di samping keterbatasan saya selaku pribadi guru, baik ilmu pengetahuan keterampilan mengenai pembelajaran yang baik, yang menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, melakukan pendekatan sosial emosional, kemudian juga ada keterbatasan waktu kadang di situ. Saya harus menyampaikan materi kurikulum, menyampaikan ini ada yang harus disampaikan dalam satu semester banyak sekali begini. Kemudian sementara pembelajaran yang seperti itu menarik, harus menggali semua potensi dengan topik yang sederhana, mungkin harus meluas karena supaya pembelajarannya menarik. Jadi kadang ada suatu dilema. Di satu sisi saya ingin
di satu sisi harus target materi tersampaikan, kemudian di sisi lain ingin menciptakan pembelajaran yang menarik dengan apa tadi, berdiferensiasi, kemudian sosial emosional, itu butuh waktu untuk menerapkan seperti itu. Bagaimana mensinkronkan antara apa namanya target materi yang terpenuhi, kemudian pembelajarannya juga bisa melalui pendekatan berdiferensiasi, ya iya sosial emosionalnya juga diterapkan. Begitu Bu Anggi. Jadi kendalanya diantaranya dari faktor internal dari ibu sendiri ya Bu ya. Dari mungkin ibu merasa masih ada keterbatasan terkait dengan penggunaan strategi pembelajaran ya untuk pembelajaran berdiferensiasi maupun sosial emosionalnya masih perlu mencari referensi lah yang dikaitkan dengan topik atau materi yang akan ibu sampaikan ya pada saat itu. Kemudian dari aspek waktu juga ya, karena menggunakan model pembelajaran yang berbeda dengan disisipi kegiatan yang mengarah ke sosial emosional mungkin juga memakan waktu juga, sementara materi juga harus disampaikan ya, sesuai dengan target kurikulum yang ada. Ya, kemudian Bu, dari kendala-kendala tersebut yang Ibu hadapi tadi, yang tadi Ibu sampaikan, bagaimana Bu cara Bu Cahya untuk mengatasinya, terutama di pembelajaran kemarin yang sudah Ibu lakukan itu? Menurut saya ini ya, sementara ini sih ya belum tentu benar ya. Menurut saya ini ya, untuk bisa mengatasi permasalahan tadi, di mana di satu sisi saya kepengin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan pendekatan juga sosial emosional, di satu sisi saya juga kepengin target materi harus tersampaikan, maksudnya tuntas materinya. Kemudian bagaimana mengatasi dua dilema tadi? Yang pertama mungkin untuk diri saya sendiri selaku sebagai penentu selaku mempunyai kelemahan pribadi sebagai seorang guru adalah yang pertama saya melakukan banyak belajar, bisa sharing dengan Bu Anggi atau Pak Eko atau teman-teman yang lain untuk tidak malu bertanya lah. Saya sering bertanya sama Bu Anggi, ini bagaimana ya Bu? Jadi saya mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari pengalaman dengan sharing, dengan belajar mandiri atau lewat informasi media yang lain. Untuk apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Apa itu bagaimana menerapkan sosial emosional? Bagaimana menyeimbangkan antara target materi dengan pembelajaran yang lebih baik, seperti yang tadi ingin kami terapkan di pembelajaran. Kemudian mengenai saya akan belajar, misalkan saya akan berlatih, walaupun mungkin karena faktor usia saya belajarnya kurang secepat anak-anak muda ya, guru-guru muda yang otaknya masih cerdas. Kalau sementara saya faktor usia kan tingkat loadingnya mungkin lebih lambat, makanya harus telaten belajar IT untuk bisa menerapkan IT dalam pembelajaran supaya lebih menarik. Kemudian belajar materi tentang penerapannya mengenai pembelajaran berdiferensiasi, bentuk-bentuknya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa, yang mungkin nanti bisa saya pilih pembelajaran yang seperti ini yang akan saya pilih untuk berdiferensiasi. Kemudian sosial emosional, bagaimana saya menerapkan macamnya seperti apa, saya contoh-contohnya. Mungkin saya punya banyak PR di sini untuk banyak belajar, yang pertama itu. Kemudian yang keterkaitan dengan waktu, mungkin saya akan mencari materi-materi esensial yang harus penting anak harus sampaikan. Kemudian ada materi-materi yang bisa dipelajari di rumah secara mandiri. Kemudian yang penting yang harus dibimbing di kelas, tapi tidak mengabaikan tadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi untuk mungkin menyeimbangkan itu antara target kurikulum, waktu, kemudian kepengin menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pendekatan sosial emosional. Berarti itu mungkin menurut saya seperti itu. Sementara itu dulu Bu Anggi. Ya, jadi untuk kalau langkah Ibu dalam mengatasi kendala tadi yang Ibu
sampaikan bisa dengan banyak belajar lagi ya Bu, Iya. bisa bertanya kepada rekan ataupun mencari referensi lain lah agar bisa menyeimbangkan semuanya ya, semuanya untuk target materi bisa tercapai, kemudian strategi yang digunakan yang diinginkan tadi juga bisa Ibu kembangkan lagi ya. Nah kemudian Bu, khusus untuk pembelajaran yang kemarin Bu Ibu lakukan itu di kelas itu secara lebih khusus itu mungkin ada tidak Bu kendala yang Ibu hadapi lah, terutama dari segi apa ya, siswanya mungkin pada saat diajar, apakah ada hal yang membuat apa ya, proses pembelajarannya menjadi terganggu seperti itu, apakah ada? Ada kendalanya. Iya. Kendalanya itu saya amati kemarin dalam pembelajaran itu seperti juga halnya di waktu-waktu sebelumnya, tidak hanya waktu kemarin. Anak itu yang pertama beraneka ragam dalam hal ada yang aktif, ada yang kurang aktif, ada yang bahkan tidak aktif, hanya mendengarkan saja, tidak memberikan apa namanya partisipasi aktif di pembelajaran itu. Kemudian kendala yang kedua waktunya saya ingin di waktu pembelajaran seperti ini tersampaikan ini materinya atau tujuan pembelajarannya ini mungkin ada sedikit yang harus di apa namanya saat pembelajaran itu, sementara saya ingin menerapkan diferensiasi dan sosial emosional. Jadi kendala waktu, kemudian anak juga belum sepenuhnya, ada yang aktif, ada yang tidak aktif, tidak semuanya aktif. Bagaimana menyeimbangkan supaya anak aktif, bagaimana mengaktifkan anak dalam pembelajaran, berpartisipasi aktif, kemudian target materinya juga tersampaikan, pembelajarannya secara keseluruhan dikemas dengan menarik, gitu. Jadi kendalanya itu keaktifan siswa dan waktu. Ya, jadi untuk kendala di siswanya dalam situasi tersebut kemarin yang sudah Ibu lakukan itu dari siswanya masih belum apa ya keseluruhan bisa aktif ya Bu ya, terutama dalam mungkin diskusi ya. Iya. Iya. Nah itu kemudian Bu dari apa yang Ibu lakukan kemarin di proses pembelajaran itu apakah dari kendala yang disampaikan tadi otomatis kan ada sesuatu yang perlu ditingkatkan ya Bu, mungkin dari berbagai hal lah mungkin. Nah itu apa saja Bu yang perlu ditingkatkan Bu menurut Bu Cahya? Ditingkatkannya untuk menumbuhkan sikap aktif positif bagi anak itu ya kemas dulu pembelajarannya menarik, kemudian menarik dan menggali semua potensi yang ada pada siswa, kemudian direncanakan dengan sebaik mungkin, kemudian menerapkan media. Jadi kami selaku guru juga banyak belajar di situ. Jadi menerapkan media pembelajaran yang sesuai kebutuhan di pembelajaran itu. Kemudian jadi cara mengatasinya seperti itu. Jadi saya selaku guru banyak belajar untuk satu merencanakan pembelajaran sebaik mungkin sesuai kebutuhan materi. Kemudian yang kedua menerapkan strategi dan metode media yang pas sesuai materi supaya pembelajarannya itu menjadi lebih menarik dan bisa menggali semua potensi siswa. Jadi siswa jadi bisa hadir sepenuhnya di dalam pembelajaran, belajar sambil bersenang-senang, tetapi dia bisa memahami materi yang kami sampaikan, bisa bisa belajar bersama kami guru. Kami guru juga belajar sebelum kita masuk kelas. Saya bagaimana supaya materi ini anak bisa paham, anak bisa mengerti, anak bisa menjawab pertanyaan bu guru, bisa aktif di pembelajaran, bisa dia ikhlas, bahagia di dalam belajarnya, dia merasa saya butuh ilmu, ada rasa antusias untuk mengikuti pembelajaran, saya butuh ilmu, saya ingin belajar lebih banyak, saya ingin bertanya. Jadi dia punya keberanian untuk bertanya. Bertanya kan juga kadang anak suruh bertanya diam, ditanya diam. Jadi bagaimana menumbuhkan anak supaya aktif bertanya, kita juga mempersiapkan diri untuk bisa menjawab pertanyaan anak. Kemudian bagaimana anak menjawab pertanyaan kami, guru, ya tidak takut salah gitu. Walaupun mungkin jawabannya belum sepenuhnya benar, tapi tidak ada jawaban yang salah. Insya Allah semua jawaban anak itu benar. Jadi
Jadi tidak ada anak bodoh, anak pintar, semuanya punya potensi pintar. Jangan cuman belum tergali gitu di situ. Jadi bagaimana menggali potensi anak yang tersembunyi yang belum kita ketahui, sebenarnya anak ini pintar, cuman dia belum maksimal dalam belajarnya. Dia belum berani bertanya kalau ada kesulitan. Dan kalau mau menjawab sebenarnya dia bisa menjawab. Tapi kalau ada dilontarkan pertanyaan oleh guru, dia nggak mau menjawab padahal dia itu tadi pertanyaan. Lah, kamu harus bertanya, harus menjawab. Bagaimana menumbuhkan rasa anak itu tidak takut bertanya, tidak takut menjawab, aktif bertanya, aktif menjawab. Jadi kita guru, oh anak ini sudah paham di sini, oh di sini belum mudeng. Jadi kita membimbing belajar bersama. Dengan begitu, jadi kita bisa, oh ini anak kesulitannya di sini, saya akan lebih intens di sini di materi ini. Kemudian, oh anak ini sudah paham di sini, alhamdulillah kita beri penguatan dengan memberikan semangat atau sedikit reward dalam bentuk reward kamu sudah bagus, alhamdulillah tingkatan. Tidak harus barang ya, maksudnya rewardnya dalam bentuk kamu sudah menguasai materi ini, alhamdulillah kamu tingkatkan lagi di sini. Misalnya seperti itu. Ya, jadi untuk sesuatu yang perlu ditingkatkan mungkin tadi dari yang Ibu sampaikan itu terutama dalam hal keaktifan anak ya Bu, keaktifan anak dalam pembelajaran mungkin bisa dalam diskusi ataupun pada saat Ibu menyampaikan materi ya Bu. Nah kemudian terkait dengan penggunaan media ya Bu, tadi juga perlu adanya variasi ya mungkin atau menggunakan media lain lah disesuaikan dengan materi yang Ibu sampaikan pada saat itu. Kemudian apresiasi terhadap anak, kemampuan anak, kemudian anak juga perlu meningkatkan rasa percaya dirinya ya Bu, terutama dalam pembelajaran. Kadang ada anak yang bisa sebenarnya mereka sudah tahu tetapi kurang percaya diri untuk menyampaikan di depan kelas. Nah itu juga menjadi faktor yang berakibat kepada keaktifan mereka. Jadi terlihat kurang aktif padahal sebenarnya sudah bisa ya. Jadi suasana kelas juga menjadi kurang aktif seperti itu. Ya, jadi itu tadi untuk hal yang perlu ditingkatkan menurut Bu Cahya. Nah, kemudian Bu, untuk meningkatkan hal tersebut, tadi kan Ibu sudah menyampaikan kendala yang dihadapi, kemudian hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan. Nah, otomatis Ibu kan ingin kedepannya ingin lebih baik ya Bu ya di pembelajaran, ingin meningkatkan apa yang masih kurang. Nah, Bu Cahya kira-kira dari hal-hal tersebut rencana tindak lanjut dari Bu Cahya sendiri itu bagaimana Bu? Rencana tindak lanjut untuk kedepannya untuk pembelajaran yang lebih baik. Yang pertama kita mungkin ya menurut saya ya, yang pertama belajar dulu, banyak belajar segala hal lah. Belajar mengenai karakteristik anak, belajar mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi, apa itu sosial emosional. Kemudian yang kedua itu belajar mengenai IT lah. Saya selaku guru itu merasa kurang sekali tentang IT saya. IT, di mana di IT mungkin kita kan bisa mengeksplor sebanyak mungkin pengetahuan di luar sana yang terkait dengan pembelajaran, yang bisa dimanfaatkan, dieksplor oleh siswa. Kemudian saya selaku guru juga jangan sampai ketinggalan dengan perkembangan zaman. Jadi nanti insya Allah saya akan banyak belajar. Yang pertama, yang kedua itu menyusun rencana pembelajaran yang lebih konkret, lebih ada di situ memfasilitasi proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya iya, menerapkan sosial emosional ya iya, menggunakan strategi pembelajaran yang bagus sesuai materi, kemudian metodenya yang tepat, kemudian menggunakan media yang sarana prasarana yang ada di sekolah dimaksimalkan penggunaannya, sehingga nanti harapannya ke depan itu tercipta suatu sistem pembelajaran di kelas yang menarik, yang mengaktifkan anak menjadi lebih aktif, lebih antusias, lebih berani untuk bertanya, lebih berani untuk menjawab. Malah saya membayangkan bagaimana anak berebut untuk menjawab pertanyaan Bu Guru.
kemudian atau berebut bertanya. Lah di situ kayaknya asik sekali. Nanti waktu 2 jam pembelajaran kurang itu, dia tidak terasa. Jadi tidak anak akan pembelajaran berikutnya akan tertarik. Saya ingin besok pelajaran apa? Pelajaran IPA. Saya ingin seperti itu lagi. Jadi saya kepingin menciptakan pembelajaran yang menarik, yang membuat anak antusias, membuat anak menjadi ingin banyak bertanya, banyak menjawab, banyak menggali ilmu dari situ, banyak pengalaman. Mudah-mudahan ilmunya itu bermanfaat buat dia ke depannya. Gitu. Seperti itu. Kemudian penggunaan tadi menyusun RPP, kemudian penggunaan media dan strategi, kemudian menerapkan pembelajaran yang sudah kami berusaha belajar, yaitu berdiferensiasi dan menerapkan pendekatan sosial emosional. Kemudian secara itu kita akan melakukan refleksi dengan murid, apa yang sudah kamu pelajari, kamu perasaannya bagaimana setelah mengikuti pembelajaran dengan bu guru, kemudian apa yang ingin kamu capai dalam pembelajaran ini, kemudian apa yang perlu kamu butuh saling sharing dengan bu guru, bertanya apa silakan, apa kesulitan kamu, kemudian apa yang ingin kamu tanyakan. Jadi apa harapan-harapan kamu terhadap bu guru. Jadi nanti ada komunikasi antara saya sebagai guru dan murid. Jadi nanti ada komunikasi di situ. Jadi kita saling memberi, murid memberi masukan, saya memberi masukan. Jadi ada komunikasi lah, kedekatan emosional antara guru dengan siswa, saling membutuhkan. Saya butuh murid, murid butuh guru. Jadi ada hubungan yang komunikasi yang intens, yang baik antara guru dan murid. Seperti itu. Ya, jadi dari rencana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan diantaranya lebih memahami karakter murid ya Bu, lebih ingin mendalami lah potensi mereka sebenarnya apa, kemudian dari hal tersebut kan Ibu bisa memfasilitasi cara belajar mereka ya Bu ya, terutama dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa dan juga disisipi dengan pembelajaran sosial emosional. Itu terus tadi dari apa yang Ibu sampaikan, saya juga menangkap Ibu ingin memperdalam lagi atau memahami lagi pembelajaran berdiferensiasi dan PSE itu sebenarnya seperti apa penerapannya terutama dalam konteks materi yang mungkin tidak semuanya mudah ya dan bisa menerapkan model pembelajaran tersebut. Nah kemudian Ibu juga ini dari faktor internalnya ingin lebih belajar IT lagi ya Bu. Iya, bagus sekali itu Bu, luar biasa sekali ya. Tapi faktor usia Bu, faktor usia kadang loadingnya lama. Tidak apa-apa Bu, yang penting sudah ada motivasi, sudah ada kemauan dari diri sendiri, itu yang paling utama Bu Cahya. Kemudian dari persiapan terkait dengan RPP juga Ibu ingin mempersiapkan lebih baik lagi ya Bu, lebih terencana sesuai dengan biar nanti dalam pelaksanaannya itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan itu memang bisa direalisasikan pada saat pembelajaran ya. Kemudian ini ada banyak sekali ini rencana yang Ibu sampaikan tadi, luar biasa sekali. Yang berikutnya ingin agar siswanya itu lebih aktif ya Bu. Itu karena keaktifan siswa itu juga otomatis menggugah semangat kita di dalam kelas ya Bu. Kalau siswanya aktif juga kita semakin bersemangat dalam mengajar. Kemudian dengan siswa lebih aktif diharapkan anak akan menanti-nanti kedatangan Bu Cahya ke dalam kelas ya Bu. Jadi kehadiran kita sebagai guru akan lebih diharapkan ya tadi. Kemudian di akhir Ibu juga ingin melakukan refleksi bersama siswa ya Bu. Itu diantaranya dengan refleksi itu kita akan semakin mengetahui ya Bu apa yang disampaikan dalam pembelajaran tadi, dari siswanya sudah memahami atau belum, kemudian kekurangan apa dan kendala apa yang mereka hadapi. Ya, jadi rencana tindak lanjut yang Ibu sampaikan sangat luar biasa Bu. Nah dari rencana tersebut Bu Cahya, apakah ada rekan yang bisa membantu Bu Cahya untuk merealisasikan beberapa hal tadi Bu? Ya, insya Allah ada, insya Allah banyak di sini karena rekan-rekan guru di sini itu muda-muda banyak. Saya itu termasuk golongan tua, golongan tua, usianya sudah tua Pak. Jadi rekan-rekan muda ini insya Allah canggih-canggih Pak IT-nya, jadi IT-nya canggih. Jadi saya itu banyak yang menjadi
rekanan yang akan dimintai ilmunya, sharingnya, dimintai tolong, saya minta tolong diajari ini, saya minta tolong diajari ini, saya belum paham ini. Insya Allah banyak, termasuk Bu Anggi, Pak Eko, atau teman-teman yang lain, insya Allah ada. Ya, jadi ada ya Bu ya rekan, terutama dari sekolah ini yang nantinya bisa membantu Ibu untuk melakukan rencana tindak lanjut tadi, misalkan kok ada kendala, ada kesulitan, Ibu merasa IT-nya perlu dikembangkan, itu akan ada teman yang bisa membantu ya Bu. Bisa disebutkan Bu, kira-kira siapa dari mungkin beliau ini punya apa di sekolah ini punya tugas sebagai apa? Nah itu bisa Ibu ajak kerjasama lah, kira-kira siapa Bu? Insya Allah sih, saya insya Allah sih bukan karena saya sedang coaching dengan Bu Anggi ya. Insya Allah pertama Bu Anggi, karena saya merasa nyaman kalau coaching atau namanya sharing atau minta saran atau belajar IT dengan Bu Anggi itu nyaman. Yang kedua mungkin Pak Saiful yang ahli IT, saya sering minta tolong itu. Kalau misalnya kendala komputernya lagi terkendala ya dia sih yang bantu maksudnya. Terus diajari ini bagaimana Pak ini bagaimana gitu. Saya sering diajari. Yang pertama Bu Anggi, Pak Saiful, ada Pak Muhirun, ada yang IT-nya lebih canggih lah. Saya kan baru tahap belajar. Belajar masih sedikit banyak yang sedikit sekali lah yang sudah saya ketahui. Jadi mungkin ada Bu Anggi, Pak Saiful, ada Pak Muhirun, ada yang ahli IT ya. Bu Citra mungkin ada ya. Ada lagi Pak Tri Indriono, ada kadang saya juga minta tolong Pak Okta, ada lah insya Allah banyak, hampir semua teman yang waktu itu sedang sedang ada waktu dan saya sedang membutuhkan dan bisa untuk saling bertanya, jadi saya tidak pilih-pilih. Jadi tapi yang selama ini sering sharing dengan Bu Anggi, yang sering sharing gitu, Bu Anggi ini bagaimana, itu saya sering sharing dengan Bu Anggi, saya diajari ini misalkan, kemudian ya hampir semua teman insya Allah itu bisa saya ambil ilmunya dari Bu Anggi, saya ambil ilmunya apa, dari Pak Saiful apa, dari Bu Eva mungkin apa, dari Bu Citra apanya. Jadi itu saling melengkapi dan karena saya faktor usia ya mungkin daya tangkap saya yang kurang cepat atau saya harus membutuhkan penjelasan yang lebih rinci lagi. Jadi saya kadang minta tolong sama siapa lebih dari satu. Insya Allah itu ada teman yang saling membantu. Alhamdulillah di SMP 3 Pengadegan ini kita saling membantu, saling sharing dan cekatan. Kalau misalkan temannya salah dan saya lagi membutuhkan, segera ada bantuan. Pak saya tanya ini gimana Pak, ditolong ya? Segera ada bantuan. Sementara begitu juga dengan teman-teman yang lain, sepanjang dia sedang salah, tidak sedang ada kegiatan atau sibuk mengajar, insya Allah saling membantu. Di sini tuh kerjasamanya luar biasa. Jadi saling membantu satu sama lain. Ya, jadi intinya adanya kolaborasi ya Bu ya. Nanti Ibu mengalami kesulitan apa, ternyata Ibu sudah mempunyai pandangan lah rekan-rekan mana saja yang bisa Ibu mintai bantuan dan harapannya dengan bantuan dari rekan-rekan tersebut Ibu bisa mengatasi kendala yang dihadapi, bisa melakukan rencana tindak lanjut yang tadi sudah disampaikan, sehingga nanti efeknya juga pembelajaran dengan murid lebih bisa meningkat ya sesuai dengan harapan yang tadi disampaikan. Nah Bu, kemudian rencana-rencana tersebut tadi kira-kira kapan akan Ibu lakukan Bu? Insya Allah secepatnya, secepatnya dalam waktu dekat. Dari sedikit demi sedikit yang bisa dikerjakan sekarang ini, berarti saya akan belajar ini, besoknya akan belajar apa. Jadi bertahap step by step, jadi tidak langsung total belajar banyak, enggak. Mungkin tahapannya saya akan belajar yang kecil-kecil dulu, yang sederhana dulu, yang mungkin mampu diterapkan di kelas. Misalnya saya akan belajar apa yang sekiranya akan diterapkan dalam pembelajaran berikutnya di kelas. Hal kecil tetapi itu bermanfaat, misalkan begitu. Tapi itu menurut saya adalah hal besar, walaupun mungkin buat teman yang lain itu kecil, hal sepele, mungkin dia biasa melakukan seperti itu, tapi bagi saya mungkin itu hal besar yang baru saya pahami gitu. Jadi akan belajar sedikit demi sedikit dalam waktu dekat secepatnya.
dan berusaha untuk yang sedikit itu diterapkan di kelas. Misalkan saya akan belajar ini, soalnya saya akan mengajar di kelas ini menggunakan materi ini gitu. Sedikit aplikasi, maksudnya menggunakan yang praktis dan bisa diterapkan di kelas. Ya, jadi Ibu ingin segera merealisasikan ya Bu, step by step dari rencana tindak lanjut yang tadi sudah disampaikan, memprioritaskan mana yang dibutuhkan terlebih dahulu seperti itu ya Bu. Mungkin disesuaikan dengan materi yang Ibu sampaikan. Oh, saat ini membutuhkan rencana tindak lanjut yang mana, nah mungkin itu yang bisa dilakukan terlebih dahulu seperti itu kira-kira ya Bu ya. Ya, nah Bu, dari proses coaching tadi Bu yang sudah kita lakukan, dari proses pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir ini adalah pasca observasi. Nah, bagaimana tanggapan dari Bu Cahya terkait dengan apa yang sudah kita lakukan Bu beberapa hari ini? Oh iya. Tanggapan saya ya merasa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin diberi kesempatan belajar bersama Bu Anggi, Pak Eko, Bu Citra dan sebagainya. Jadi di sini banyak ilmu, banyak pengalaman, saling sharing, banyak pengetahuan yang insya Allah itu ilmunya itu bermanfaat. Pengalaman-pengalaman tadi bermanfaat, berharga bagi kami, yang insya Allah kedepannya adalah mengarah atau maksudnya membimbing kami untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Ilmu pengalaman tadi bermanfaat bagi kami untuk bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik, yang berdiferensiasi, yang menerapkan sosial emosional, yang menggunakan media pembelajaran yang variatif mungkin, yang menciptakan pembelajaran itu lebih menarik, lebih bermanfaat, dan anak aktif di dalam pembelajaran. Jadi ilmu-ilmu tadi bermanfaat untuk menciptakan situasi pembelajaran di di kelas yang lebih menarik, anak lebih aktif, hadir sepenuhnya, jiwanya, raganya hadir. Jadi menerapkan keanekaragaman siswa yang berdiferensiasi tadi dan menerapkan sosial emosional. Insya Allah mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat dan bisa kedepannya itu insya Allah bermanfaat untuk diterapkan di pembelajaran yang lebih baik di kelas. Ya, jadi dari proses coaching yang sudah kita lakukan, menurut Bu Cahya tadi, Bu Cahya merasa bersyukur ya Bu. Iya, diberi kesempatan. Iya, diberi kesempatan terkait belajar. dengan belajar bersama. Saya juga belajar dari Bu Cahya, dari proses observasi kemarin saya banyak mengamati dan mengadopsi beberapa hal yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, selain itu bermanfaat juga agar nanti Bu Cahya mungkin bisa merencanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu, terkait dengan RPP-nya lebih terstruktur lah, mungkin disesuaikan juga dengan apa yang nantinya akan dilakukan di kelas. Jadi mempertimbangkan juga terkait dengan kendala dan nanti disesuaikan dengan strateginya agar anak nanti lebih aktif ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya, jadi intinya proses coaching ini memberikan manfaat ya Bu untuk Ibu sebagai guru yang akan melaksanakan pembelajaran dan juga sebagai coach ya. Saya di sini menemani Ibu lah, saya juga belajar dari apa yang Ibu lakukan baik di kelas maupun terkait perencanaan. Ya Bu, jadi seperti itu Bu, hal-hal yang ingin saya ketahui ya dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin di tahap observasi itu sudah luar biasa sekali, dan dari percakapan kita tadi ternyata masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dan Ibu sudah mengetahui apa rencana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan ke depannya agar pembelajaran yang dilakukan nanti lebih baik dan bisa memberikan manfaat untuk murid khususnya ya Bu. Terima kasih Bu Cahya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu Bu Cahya. Insya Allah tidak mengganggu. Kebetulan saya juga jadwalnya ini sedang sela. Tadi ngajar jam 1-2, 3 seterusnya sela. Tidak ada jadwal pelajaran. Alhamdulillah. Kemudian saya tunggu mungkin cerita berikutnya Bu dari rencana tadi yang sudah diangan-angan itu. Ya, bersama Bu Anggi nanti belajar
belajar bersama, Bu. Saya juga banyak mengadopsi dari kegiatan Ibu di dalam kelas itu, benar Bu. Beberapa hal itu saya lakukan juga dan itu ternyata memberikan dampak yang positif juga di kelas. Terima kasih Bu Cahya. Sama-sama Bu Anggi. Terima kasih Bu Anggi dan Bu Cahya telah melakukan proses coaching dengan baik ya. Saya lihat juga sudah terpenuhi prinsip coaching ya, yang pertama kemitraan. Jadi terlihat sekali itu ada chemistry ya, kalau sudah bergaul lama tidak ada antara atasan bawahan karena sama-sama mereka sejawat ya, setara. Kemudian proses kreatif juga muncul, dan yang terakhir memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Bu Cahya sebagai coaching. Terima kasih, semoga proses ini akan memperbaiki pembelajaran kita semua. Amin. Alhamdulillah. Pembelajaran di SMP Negeri 3 khususnya ini akan semakin baik. Amin. Saya cukup sekian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.